Salam Lestari kawan-kawan semua. Kenapa sampai hari ini belum ada konten lagi? Bahkan ketika kembali ke Padang kemarin, pas berlebaran pun kita tidak sempat bikin video. Baiklah, kali ini saya akan bahas masalah hal yang berbeda, tapi sebenarnya punya tarikan tersendiri dari apa yang menjadi realitas sosial yang saya jalani dari mulai saya mengenal dunia ke pecinta alaman, dunia penggiat alam terbuka, bergabung di organisasi, dan menerima pengalaman-pengalaman luar biasa. Itu salah satunya adalah kejadian pada saat itu. Kejadian yang betul-betul sentimental. Gitu. Jadi, ini terjadi waktu saya masih SMA. Dalam suasana pendidikan dasar, untuk saya sudah jadi senior saat itu, saya bertemu dengan senior-senior saya, tapi yang saya ketahui bahwasanya senior-senior saya itu bukan dari organisasi yang sama, karena dulu kepala kita itu memang disupport dari banyak elemen tuh. Ada, kita sebut saja dulu namanya, ada elemen sekber PA Sumbar, sekretariat bersama pecinta alam Sumatera Barat, ada juga supporting dari Wanadri, banyak senior-senior, banyak abang-abang, banyak pelatih-pelatih yang membentuk atau memberi warna pada Sispala Rantai Kumpala pada saat itu. Jadi di satu ketika saya bertemu dengan 3 orang abang-abang. Karena kelemahan ingatan saya lupa namanya siapa, bahkan parahnya siapa. Yang paling saya ingat itu adalah pembahasan yang kami lakukan di sekitar jam-jam kecil atau jam-jam dini hari. Salah satunya mereka membahas tentang keadaan negeri ini dari fase per fase. Mungkin kita kenal beberapa nama, sebut sajalah ada Om Herman Lantang, ada Suhogi di era-era awal Mapala UI berdiri. Mereka bukan hanya sekedar mendaki gunung, mereka bukan hanya sekedar membuat organisasi yang tentu saja banyak materi-materi yang dipelajari di dalamnya, seperti navigasi darat, SAR dan ESAR, botani dan zoologi, survival. Bukan hanya itu, mereka bukan hanya sebagai pendaki gunung atau pecinta alam. Mereka peduli dengan negeri ini, mereka peduli dengan negara ini. Sogi, yang kita kenal dengan filmnya yang telah beredar, sebelumnya telah lahir lebih dahulu bukunya, yaitu Catatan Harian Sang Demonstran. Kita bisa lihat dia melakukan perang-perang pemikiran terhadap rezim yang berkuasa pada saat itu. Ya, itu di masanya Presiden RI yang pertama. Dia melakukan kritik, melakukan demo besar-besaran, bahkan pernah ada korban dalam aksi massa pada saat itu. Bersama rekan-rekannya yang lain di Mapala UI. Kita juga kenal salah satu tokoh ahli filsafat, cerdas, smart, masih menempuh jalan sunyi, yaitu Om Rocky Gerung. Pemikiran-pemikirannya, kepeduliannya terhadap bangsa, dan dia juga pendaki gunung. Gak tanggung-tanggung, dia udah mendaki gunung di mana-mana. Nah, itu yang buatnya. Jadi, apa tarikan sebenarnya? Ya, kesepian dalam menjalani pertarungan hidup, kesepian kita ketika kita berpikir sendiri berbeda dari yang lain, itu akan menjadi problem tersendiri. Kalau dulu bahasanya pas saya masih jadi demonstran itu kita mengenal dengan istilah alienasi. Alienasi itu kita teralien, kita seperti orang asing di antara kelompok atau komunal kita. Apa penyebabnya? Ya tentu saja salah satu faktornya adalah belajar terlalu banyak, menganalisa terlalu banyak, dan bergerak terlalu banyak. Itu yang membuat akhirnya menjadi pemikir yang sepi. Nah itu. Kita kembali ke kondisi hari ini, perpolitikan bangsa, perpolitikan negeri ini. Boleh tidak sepakat, tapi saya akan sampaikan bahwa pertukaran rezim ke rezim hingga ke rezim hari ini, itu dampaknya luar biasa. Kita nggak bisa nggak peduli, karena ketidakpedulian kita terhadap kondisi politik hari ini akan mempengaruhi dapur kita masih akan ngebul atau enggak. Kepedulian kita untuk peduli dengan keadaan ini
akan menjadi tanggung jawab kita terhadap generasi selanjutnya. Gelombang PHK di mana-mana, Indonesia menjadi semakin gelap. Undang-undang yang sudah diperjuangkan oleh kawan-kawan reformis tentang undang-undang RUU TNI akhirnya kembali lagi sudah disahkan. Di mana peran kaum muda? Mengutip kata-kata Tan Malaka, idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh kaum muda. Di mana kita sekarang? Di mana kaum muda sekarang? Karena kesalahan pemuda itukah? Kalau saya menganalisanya bukan. Ini kesalahan pengelola negeri ini yang membuat aturan sistem yang bobrok sehingga membuat kaum muda tak sempat lagi berpikir kritis. Kaum muda tak mampu lagi bergerak. Kita dipertontonkan dari fase ke fase, dari generasi-generasi pemimpin negeri ini. Gelombang massa menjatuhkan presiden, kemudian digantikan oleh mereka-mereka mantan-mantan aktivis tersebut menduduki lagi jabatan itu dan mengulang lagi kesalahan yang sama. Pengulangan kesalahan yang sama. Apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi hari ini, terutama buat kawan-kawan pecinta alam? Ayo, kita latih diri kita dengan dua keadaan. Satu, isi kepala, belajar lagi, banyak lagi baca buku, semarakan lagi mimbar-mimbar yang membuat akal kita bergerak, semarakan lagi bedah-bedah buku. Sesekali turunlah aksi. Setidaknya kita tahu bahwa protes itu bukan deal-dealan. Tidak ada negosiasi dalam protes. Kita dalam protes adalah wajib untuk menang. Yang kedua yang harus kawan-kawan latih untuk kedepannya, dikala negeri ini semakin tidak bisa diprediksi, kawan-kawan latih skill survival. Ingat, survival di hutan yang pernah saya alami selama 7 hari belum lebih berat daripada survival dengan keadaan hari ini. Dengan keadaan kemiskinan struktural, sumber daya alam dikelola habis-habisan untuk kepentingan perut mereka yang tak pernah cukup. Latih skill, asah, mau bela diri, mau sport, apapun itu latih. Karena jika kita mau memprotes keadaan hari ini, tapi fisik kita lemah, kita tidak punya tenaga, sama saja, tidak akan berimpact apa-apa. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video ini sampai selesai. Kedepannya saya akan bahas ini lebih sering. Jika ada masukan, silakan tulis di kolom komentar. Kita akan bahas apa lagi. Terima kasih. Salam lestari, sehat-sehat semua. Semoga negeri ini semakin menjadi lebih baik.